Baik, jumpa lagi bersama saya Husnaini Indra dari kelas 2 TN dengan NPM 061930331312. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemilihan kondisi, penyusunan pengulang, dan struktur data tingkat lanjut di Linux. Di sini saya menggunakan aplikasi Python ya. Baik, mari kita mulai. Tapi sebelum itu di sini saya menggunakan text editor Atom untuk pengoperasian Python di Linux. Jadi agar lebih mudah ya, karena kalau di Python langsung di terminal dia akan susah diedit atau tidak bisa diedit. Text editor ini banyak macamnya. Jadi kalian bisa pilih sesuka kalian ya. Saya di sini menggunakan Atom. Langsung saja kita mulai pada tahap pertama, yaitu pemilihan kondisi. Sini ada if, else, dan elif. Jadi kondisinya seperti misal jika if true maka else ini tidak akan dieksekusi ya. Nah, atau tidak akan muncul. Nah, sebaliknya jika if salah atau false maka yang dieksekusi adalah else dan if tidak akan muncul ya. Nah, selain itu elif, ada elif ini. Elif ini adalah kondisi lainnya atau kemungkinan lainnya dari antara dua ini, antara if dan else. Jadi jika else dan if ini tidak benar, maka yang muncul yang akan dieksekusi adalah elif. Nah, elif dengan else ini sebenarnya hampir sama ya, tetapi si elif ini bisa digunakan beberapa kali atau lebih dari satu kali, dan else ini hanya satu. Nah, sekarang kita langsung ke pemilihan kondisi. Jadi kita misalkan jika X lebih kecil dari 2.2, kita buat print X-nya X lebih kecil kondisinya lebih kecil dari 10 ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan jika X ini jenisnya bukan string ya, sedangkan statement ini jenisnya adalah string. Jadi kita harus mengubah X ini menjadi string biar bisa dieksekusi, karena jika jenisnya tidak sama dia tidak akan bisa dieksekusi.
Caranya begini, kita tambahkan STR. Di sini kita membuat STR. Di sini kita tambahkan kondisi lain atau kemungkinan lain, yaitu else titik 2. Kita copy saja ya. Nah, kita copy di sini ya. Kita ganti lebih besar atau sama dengan 10. Sekarang kita coba eksekusi. Kita kasih ini ya, biar rapi. Kita kasih spasi. Maaf, kita ganti, ini lebih kecil dari 10 juga. Terus kita eksekusi. Nah, maka karena 10 tidak lebih kecil dari 10, berarti tidak benar ya. Jadi dia false. Jadi yang dieksekusi adalah si else, karena dia true. Nah, jadi 10 lebih besar atau sama dengan 10. Setelah itu kita coba ganti 10 ini ya dengan 0. Sudah dipastikan bahwa 0 lebih kecil dari 10, jadi dia akan mengeksekusi yang if. Nah, kita coba eksekusi. Nah, sudah pasti 0 lebih kecil dari 10. Setelah itu kita coba kemungkinan lain atau kondisi lain. Di sini kita coba si elif. Kita taruh elif di tengah-tengah ya. Kita buat elif x sama dengan 2 kali 10 jangan lupa titik 2 nya ya. Nah, kita kopas lagi yang ini. Kita buat kondisi elif ini ya, kita buat sama dengan 10. Berarti ini kita hapus. Sama 10. Kita coba ini misal 8. Apakah 8 lebih kecil dari 10? Kita lihat eksekusinya. Jawabannya adalah benar, 8 lebih kecil dari 10. Jadi karena if ini adalah true, jadi yang dieksekusi adalah if. Misal kalau kita buat seperti ini ya, kita buat x sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Maka jawabannya adalah if. Nah, jadi if ini tidak benar, else ini tidak benar, yang dieksekusi adalah ellipse. Jadi 10 tidak lebih kecil dari 10, jadi yang benar adalah ellipse.
pemilihan kondisi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu perulangan for dan while. Jadi perulangan ini ada dua, yaitu for loop dan while loop. Jadi while loop itu dia akan terus mengeksekusi statement. Maksud saya statement, jadi dia akan terus mengeksekusi statement selama kondisinya bernilai true ya. Jadi selama dia bernilai true, while loop ini akan terus mengeksekusi statementnya. Langsung saja kita coba dulu yang for loop dulu ya. Yang for loop kita tulis ya biar tidak bingung. Kita ambil contohnya, misalnya contoh apa ya, kita ambil contoh bunga misal. Kita buat dulu panel bunga. Misal yang pertama mawar. Kita buat mawar. Yang kedua melati. Yang ketiga kita buat cempaka mungkin ya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan for nama bunga. Kita kasih underscore ya, in bunga titik 2. Jangan salah dalam pengetikan ya, soalnya kalau salah ketik dia bakal error pada sinteksnya. Jadi yang teliti ya waktu penulisan. Oke, selanjutnya kita langsung print nama bunga. Nah, setelah itu kita buat pembatas ya dari pengulangannya. Kita buat seperti ini. Print. Nah, jadi nanti setelah pengulangannya selesai dia akan muncul ini. Muncul, kita buat selesai. Coba kita langsung eksekusi. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini ya. Nama bunga, mawar, melati, cempaka, selesai. Nah, di sini berarti pengulangannya telah selesai setelah kata selesai ini muncul. Di sini saya akan menjelaskan
lagi nama bunga ini masuk ke dalam bunga ini ya. Jadi dia pengulangannya mawar masuk ke dalam bunga ini, melati masuk ke dalam bunga ini, dan cempaka pun begitu, dan diakhiri dengan selesai. Ya, cempaka. Sekarang biar kita tahu perbedaannya. Nah, while loop ini seperti yang sudah saya bilang tadi akan terus mengeksekusi selama kondisinya bernilai true. Jadi dia akan berhenti setelah nilainya false. Kita langsung saja masuk ke contoh, karena tanpa dicontohkan tidak akan paham ya. Kita contohkan snack lebih dari titik, kita kasih titik 2 ya, jangan lupa. Ini kita print perintahnya kita buat. Saya memakan 1 snack. Misal kita buat seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat perintah karena di sini kita makan 1. Jadi di sini kita buat 1 ya. Misal kita makan 10, jadi kita harus menguranginya dengan 10 juga ya. Buat pembatas seperti ini ya. Saya buat pembatasnya kuenya snacknya habis deh. Sekarang langsung saja kita coba eksekusi. Nah, ini dia akan muncul saya memakan 1 snacknya sampai 30 kali ya. Jadi ini yang namanya pengulangan. Jadi dia akan mengulang eksekusinya selama nilainya true. Jadi misal saya makan 1, sisanya kan masih ada 29 lebih dari 0, berarti true. Seterusnya sampai sudah tidak lagi true ya. Setelah selesai dia akan muncul seperti ini. Habis deh. Jadi seperti itu contohnya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya.
kita akan mencoba struktur data. Di sini saya mencoba struktur data tuple. Jadi struktur data tuple ini ada dua modul ya. Yang pertama count, jadi dia itu untuk mengkalkulasi data dalam tuple. Nah, yang kedua indeks. Nah, indeks ini dia melihat keberadaan data berdasarkan indeksnya. Indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kita buat this underscore tuple variabelnya kita buat bulat kotak ya. Segitiga mungkin kita buat sekarang kita coba yang count tadi, kita masukkan seperti ini. Terus kita misalnya ingin mengetahui berapa sih jumlah bulat di dalam this tuple. Jadi kita masukkan saja bulat. Nah, kita coba eksekusi aja. Nah, jadi di sini bulat ini ada satu ya. Sekarang kita coba masukkan lagi bulatnya di sini. Kita coba bulat di sini. Nah, di sini pasti dia akan muncul 2. Jadi berdasarkan kalkulasi atau jumlahnya. Nah, selanjutnya kalau indeks dia itu untuk mencari keberadaan data keberapa. Kita ambil contoh segitiga misalnya. Kita buat dulu perintahnya. Kita buat segitiga, kita masukin segitiganya.
Nah, ini si segitiganya indeksnya 2 ya. Kenapa? Karena segitiga ini dalam pengindeksan berada di posisi 2. Ini dimulai dari 0. Nah, setelah itu kita coba new tuple. Kita coba masukkan data lainnya, contohnya seperti persegi. Kita buat ya persegi, kemudian lingkaran, sekarang kita masukkan 30 misalnya. Nah, di sini saya kasih tahu ya, tuple ini dia bisa menampung berbagai macam tipe data, jadi tidak hanya string, tidak hanya huruf seperti ini, dia bisa juga menampung angka seperti 30 misalnya. Langsung saja kita coba masukkan seperti ini. Ini new tuple. Tuple ya. Setelah itu kita coba print. Print this tuple. Kita coba ya. Nah, di sini si persegi lingkaran 30 ini sudah masuk ke dalam this tuple. Setelah itu kita coba memanggil indeks berdasarkan angka. Jadi angka 1 ini indeks dari data apa gitu. Kita coba ke this tuple, dia pakai coba ke this tuple. Coba print. And this tuple. Dia pakai kurung seperti ini ya. Seperti kurung kurawal. Kita panggil. Nah, jadi 1 itu indeks dari kata kotak. Jadi kotak berada di indeks ke 1 atau pertama ya. Kita coba yang lain. 3 misalnya. Nah, 3 berubah jadi bulat karena bulat berada di indeks ketiga. Nah, terus bagaimana sih kalau kita ingin memanggil atau mengeksekusi seluruh data gitu? Jadi kita tidak perlu mengeksekusi satu-satu. Jadi kita pakai for item in this tuple. Kita copy saja. Titik 2 print item. Langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi dia akan muncul seluruhnya seperti ini. Nah, bulat kotak, segitiga bulat, seperti ini. Jadi itu cara untuk memanggil seluruhnya ya.
Nah, tadi kita sudah melakukan pemilihan kondisi, perulangan for loop dan while loop, dan juga kita juga sudah membuat struktur data tuple ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.